Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Infra? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Di depan ini adalah salah satu jalan raya Bosih ya. Tadi tepatnya saya mulai dari salah satu perumahan di sisi kiri saya tadi. Dan ini adalah jalan raya Bosih menuju atau melintas melalui jembatan yang belum lama diresmikan, yaitu jembatan Pasar Uyut ya, atau Kali Uyut, yang baru-baru ini diresmikan dan dinanti banyak warga. Nah, saya ingin memantau bagaimana pergerakan lalu lintas yang melintas di Jalan Raya Bosi ini setelah diresmikan beberapa minggu lalu ya, kita tepatnya ya. Dan seperti yang terlihat dalam video ini adalah salah satu potret bagaimana kondisi lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Bosi, dan tepatnya di depan saya ini adalah jembatan Pasar Uyut ya, yang sudah diresmikan, dan penerangannya kayaknya agak kurang ya, meskipun ditambah lampu PJU ya kiri dan kanan, tapi ya alhamdulillah sudah terpasang. Dan beginilah situasi di malam hari, dan ini saya ambil sekitar pukul 9 malam ya. Dan ini Jalan Raya Bosi mengarah ke Cibitung ya, tapi Cibitungnya itu tepatnya ke area perumahan, termasuk ke arah Cebel juga bisa. Nah, ini saya akan tampilkan bagaimana Jalan Raya Bosih ini setelah melewati jembatan Pasuruan tadi ya. Seperti yang terlihat di depan ini adalah bagaimana kondisi lalu lintas yang bisa dikatakan padat ya, apalagi ini di weekend gitu ya. Kiri dan kanan aktivitas juga terlihat ya, masih cukup ramai, dan banyak juga mobil yang parkir sembarangan juga, dan kita lihat juga sepeda motor juga cukup mendominasi ya di Jalan Raya Bosi ini ya. Sebagai informasi, Jalan Raya Bosi ini adalah jalan yang cukup aktif ya, dilintasi oleh berbagai macam moda ya, dari mulai roda 2 ya, roda 4 ya, dan bahkan beberapa kendaraan dengan sumbu ya, yang di atas rata-rata kendaraan pribadi, yaitu kendaraan berat seperti angkutan truk tanah, di sini melintas sering banget ya. Dan tentu kondisi ini juga menjadi beban bagi kondisi jalan itu sendiri. Nah, nanti mungkin bisa saya tunjukkan bagaimana kondisi jalan Raya Bosi ini. Beberapa titik mengalami amblas dan beberapa titik juga mengalami kerusakan, karena yaitu dia ya, banyaknya kendaraan berat yang melintas ke sini. Makanya saya mengatakan bahwa Jalan Raya Bosi ini ya, terutama di jembatan yang baru diresmikan beberapa minggu lalu ya, dengan nilai 1,9 miliar yang dibangun cukup lama ya, sekitar 4 bulanan gitu, langsung dihajar atau dibabak belurkan gitu kan, dengan kendaraan yang cukup padat. Makanya ketika ada pengalihan arus ya, dialihkan ke perumahan gitu kan, tentu ini sangat berdampak terhadap lalu lintas yang ada. Nah, sekarang sekalinya sudah bisa dilintasi, bisa dilihat ya seperti yang saya tampilkan ini, bagaimana kondisi lalu lintas yang ada yang melintas di Jalan Raya Bosi ini ya, Cibitung, Kabupaten Bekasi. Di depan saya ini tepatnya di rest area sisi kiri saya ya, biasanya kendaraan tersendat juga keluar masuk di rest area, termasuk di sebelah kanan itu ada rumah sakit ya. Rumah sakit juga sering banget lalu lalang kendaraan keluar masuk, dan kondisi ini tentu menyebabkan kendaraan mengurangi lajunya ya. Tentu ini berdampak terhadap ketersendatan dari kendaraan yang melintas. Nah, saya memang belum riset mendalam bagaimana atau jumlah kendaraan yang melintas di Jalan Raya Bosi ini, tapi kalau dilihat dari traffic sehari-hari ya, seperti malam hari ini,
ini cukup padat gitu kan. Jadi kalau misalnya mau dihitung, saya sih sudah bisa menaksir bahwa jumlah kendaraan yang melintas di sini setiap harinya itu di atas ribuan kendaraan pasti lewat sini ya. Maka dari itu, apalagi ya kita tahu Jalan Raya Bosi ini juga terkoneksi dengan beberapa jalan raya lainnya ya, termasuk dengan jalan raya di CBL gitu ya. Terus ini juga bisa arah ke arah Pantura gitu ya. Pokoknya ini jalur aktif, makanya ketika Pasar Uyut ya jembatannya itu sedang diperbaiki, kondisi ini menyebabkan ketersendatan lalu lintas karena dialihkan ke area perumahan yang tidak sesuai dengan spek jalan ya, tidak semestinya lah, intinya seperti itu. Makanya ketika ada pembangunan, itu bukan komplain lagi, tetapi banyak yang merasakan bahwa ayo cepat diselesaikan pembangunan dari proyek jembatan Pasar Uyut ya. Nah, seperti yang terlihat di depan saya itu ya, di depan kita saksikan bersama, ini adalah kendaraan truk besar ya yang melintas. Kita tahu ini juga dipastikan melintas di jembatan Pasar Uyut ya. Ini truk angkutan tanah coba dengan roda berapa tuh ya? Rodanya itu di atas 4 ya, sudah dipastikan ini kendaraan berat. Dan malam hari cukup aktif di sini gitu ya, kendaraan berat itu selain di siang hari, di malam hari pun juga begitu. Nah, kenapa kendaraan berat ini ada di Jalan Raya Bosi ini? Ya kita tahu di area ini banyak banget pembangunan yang sedang dilakukan ya. Sebetulnya tidak hanya perumahan, ada beberapa pembangunan lain juga dilakukan gitu. Nah, karena ini adalah salah satu akses utama untuk menuju ke berbagai desa di area Cibitung ini maupun di Tambun gitu kan. Jadi ya wajar ketika kesibukan di Jalan Raya Bosi ini menyebabkan okupansi dari kendaraan yang melintas cukup padat gitu ya. Oh iya, bagi sobat infra yang baru bergabung ya, mungkin baru melihat di channel YouTube ya, di beranda YouTube, selamat menonton, selamat bergabung. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini ya. Dan bagi sobat infra juga yang sudah mengikuti saya sejak awal sampai dengan saat ini, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semua bagi sobat infra ya, dalam keadaan sehat, panjang umur, rezeki melimpah. Amin, amin ya robbal alamin. Dan bagi sobat infra yang kalau memang kebetulan sedang menonton video ini tiba-tiba muncul iklan, jangan di skip ya, tunggu dulu ya, baru nanti tonton selanjutnya. Oke, karena dengan dukungan sobat infra semua, channel ini berkembang dengan baik ya ke depannya. Harapannya begitu. Amin. Sekali lagi ya, amin, amin ya robbal alamin. Dan bagi sobat infra, kalau memang ada kritikan, saran atau lainnya, silakan masuk di kolom komentar. Karena tiada hal yang menarik kalau tidak ada interaksi di dalam kolom komentar. Silahkan sobat infra, kalau memang ada kritikan, saran atau masukan, silahkan saja masuk di kolom komentar. Nanti kita diskusi sehat di situ ya. Baik, kita lanjut ya. Ini sudah mulai lancar perjalanan ya. Nah, beberapa titik kita lihat ada jalan yang bergelombang, bahkan cenderung amblas sedikit gitu ya. Di sisi kiri tadi mungkin bisa terlihat ketika tadi saya melintas ya, dan di depan juga ada beberapa jalan yang kurang bagus ya, yaitu dia lagi-lagi karena ini kadang-kadang ada motor ya yang melintas. Jadi kalau di sini ngebut itu bahaya banget gitu kan, karena memang di sini memang kiri dan kanan itu cukup aktif ya kegiatan bisnis di sini. Nah, itu bisa dilihat kiri saya gitu ya, jalan juga amblas gitu ya, dan sesekali ya jalannya mulus gitu kan. Tapi kalau dilihat dari konstruksinya ya, jalan raya ini rata-rata di beton ya, tidak ada yang aspal, tapi memang full beton. Tapi ya karena banyaknya kendaraan yang melintas gitu kan, dan banyaknya juga kendaraan berat yang lewat sini gitu kan, tentu kondisi ini menyebabkan kondisi jalan menjadi kurang baik gitu kan. Dan ini sebetulnya harus menjadi perhatian dari pemerintah setempat ya, bahkan Bupati pun juga harusnya melihat ini. Bahkan KDM pun sebagai gubernur Jawa Barat harusnya lihat ini juga ya. Jadi
selain bongkar-membongkar, ya hal-hal seperti ini jalan raya seperti ini juga diperhatikan. Lihat ya, bisa dilihat sendiri bahwa kita bersama-sama berharap ya Jawa Barat itu harapannya lebih baik gitu ya, tidak hanya kalinya saja yang dikeruk ya, dinormalisasi, tetapi jalan raya di area pemukiman ini juga harusnya juga lebih baik ya. Nah, karena seperti jalan Bosi ini yang seperti saya tampilkan ini kondisinya memang ya bisa dikatakan kemulusan jalannya itu ya saya katakan di bawah 90% ya. Ya mungkin kalau saya kasih rating ya sekitar 60% lah ya. 40% itu ya kondisinya ada genangan seperti ini, jalannya patah-patah gitu ya, lalu kemudian ada sesekali yang amblas, ada juga yang bergelombang, bahkan tidak rata gitu ya. Nah itu yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah setempat ya. Harusnya sih begitu. Jadi koordinasi ya level kecamatan bahkan desa gitu kan, kepala desa, lurah gitu kan, ini harus benar-benar. Nah seperti ini yang bisa saya tampilkan, bahwa ketika ada orang dari luar masuk ke sini, di sini ternyata kontur jalannya itu beda tinggi. Nah kalau misalnya malam-malam ngebut ini kan sangat berbahaya. Dan saya sudah merasakan ketika ada kawan saya datang ke sini dan memang buta dengan kondisi lalu lintas di sini di malam hari. Jadi ketika tidak melihat gitu ya tinggi pendeknya jalan ini, sehingga kondisi kendaraannya itu menyebabkan adanya kerusakan. Waktu itu ya ada shock breakernya sempat bukan patah, cuma memang ada kerusakan sedikit ya, karena waktu itu ngebut kebetulan gitu kan, dan ternyata kondisi jalannya itu beda tinggi ya, jadi main hajar-hajar aja gitu. Jadi kalau misalnya memang pembangunan jalan di sini sudah dibeton ya, baiknya sebetulnya sih harusnya rata ya, sama rata. Jadi jangan ada yang tinggi ada yang pendek gitu kan. Nah sebetulnya nggak bagus juga kalau seperti itu. Nah coba bayangin kalau itu diterapkan di jalan tol, kan tentu sangat berbahaya ya kan, dengan kecepatan tinggi gitu kan, di atas 100 km per jam tiba-tiba ada beda tinggi, waduh sangat bahaya. Nah itu dia ya, meskipun mungkin di jalan raya seperti ini kecepatan tidak seperti jalan tol, tetapi kan ini sangat membahayakan. Nah, ini seperti yang saya tampilkan ya, tuh sangat berasa ya, kendaraan saya yang saya tumpangi ini sangat-sangat berasa ketika melintasi kondisi jalan yang beda tinggi. Itu yang sebetulnya harus difikirkan gitu kan. Jadi kita memang ingin menambah kualitas gitu kan dari betonnya itu di jalanan itu ya, harusnya disamakan, jangan beda-beda gitu kan. Nah ini yang sebetulnya menjadi concern saya ketika melintasi jalan ini gitu ya. Dan kita lihat ya, kiri dan kanan sekali lagi di malam hari ini masih aktif, dan lalu lintas cenderung ramai lancar, dan beberapa titik sedikit ketersendatan, dan lagi-lagi saya ketemu dengan jalan yang beda tinggi. Nah ini dia nih tuh ya, mungkin kalau bagi warga sekitar ya mungkin nggak ada masalah gitu ya, tetapi bahkan jadi masalah bagi orang yang tidak hafal jalur seperti ini. Nah ya, sekali lagi saya mengharapkan bagi mungkin pejabat setempat atau mungkin warga sekitar yang menonton video ini, ayo diviralkan saja gitu ya, tunjukkan bahwa kondisi Jalan Raya Bosi ini memang butuh perhatian gitu ya. Terima kasih yang kemarin itu jembatan Pasar itu sudah diperbaiki dan sekarang sudah dilintasi, dan ribuan kendaraan akhirnya melintasi di jembatan Pasar Uyut yang dibangun dengan nilai, kemarin saya cek sih nilai kontraknya itu 1,9 dengan sumber dana dari APBD Pemkab Bekasi tahun 2025 gitu kan. Jadi ini benar anggaran Pemkab Bekasi untuk mengucurkan dana itu untuk kebutuhan pembangunan Pasar Uyut ya, karena itu adalah salah satu urat nadi ya dari Jalan Raya Bosi ini. Bayangin, ini adalah urat nadinya kawasan Cibitung, Tambun dan sekitarnya. Kalau misalnya putus kayak kemarin itu kan, pembangunan 4 bulan ya itu buset, kondisi ini benar-benar parah gitu ya. Oke, ini di depan saya ada Pasar Pamor di sisi kiri, dan sebelumnya Pasar Pamor juga ada pembongkaran karena memang melintasi adanya
sodetan, bukan sodetan, ada drainase yang ditumpangi beberapa bangunan ya di pasar. Nah, akhirnya mereka diminta mundur karena diminta untuk dilakukan pembongkaran. Nah, ini di jembatan ini adalah di bawahnya itu udah kali, namanya ada Kali Sadang, dan di bantaran Kali Sadang juga sebagian ada pembongkaran juga belum lama ini. Mungkin bagi sobat infra bisa melihat bagaimana kondisi di siang harinya. Dan setelah melintasi di jalan di Kali Sadang tadi, jembatannya itu, kita masuk area pemukiman juga, ada perumahan, dan beda tinggi jalan kembali terjadi. Nah, kan? Dan kontur jalannya ya agak patah-patah gitu ya, agak sedikit ambles dikit ya, tapi nggak signifikan, tapi memang kondisinya memang kurang bagus ya, keriting saya nyebutnya sih begitu. Nah, ini cukup padat ya, apalagi di jam-jam masuk sekolah seperti pagi hari ini sudah dipastikan akan padat gitu ya. Dan di malam hari juga bayangin ya, di sini banyak banget aktivitas ya, orang berdagang juga masih ramai. Nah, ini keluar masuk kendaraan ya dari area perumahan, dan ini juga menyebabkan kondisi lalu lintas di sekitaran jalan raya ini cukup padat ya. Dan laju kendaraan kalau saya lihat dipacu sekitar 20 km per jam, dan lagi-lagi kembali adanya jalan yang beda tinggi. Mulus, untuk yang ini mulus ya. Ya, sampai nanti kita ketemu pertigaan nanti di depan. Gitu ya. Kita ketemu pertigaan, dan ini biasanya ada sekitar antrian gitu, karena memang harus mengalah ya pergerakan kendaraan yang, jadi ini di depan nih ada kereta sendatan karena memang depan tuh pertigaan. Jadi yang ke kiri itu nanti bisa ke arah CBL, Gabus dan sebagainya, Cikarang. Ke kanan ini kalau dilurusin terus bisa ke arah Pantura ya, itu melintasi perumahan Medland ya, bisa juga nanti melintasi rel kereta api. Nah, itu yang sempat dibahas dan sempat dimention oleh anggota DPRD Kabupaten Bekasi, pentingnya adanya underpass di sekitaran rel kereta api, karena kondisinya memang semakin padat ya. Lihat ini, bisa saya bayangkan ya, kita bayangkan bersama ya. Ini di malam hari, di hari weekend gitu kan, kondisinya padat. Nah, di depan nih kalau misalnya nggak ada Pak Ogah nih, kadang-kadang ya kondisinya stuck ya. Makanya sebetulnya ada yang bilang Pak Ogah itu tidak membantu. Menurut saya membantu nih, karena dia benar-benar mengatur ya. Kita keluarin aja lah 502.000 lah, kasih lah ke bapak yang satu ini baju putih, karena beliau ini menolong juga loh gitu kan. Karena kalau nggak ada beliau benar-benar ini stuck banget ya, karena di sini nggak mungkin di sub untuk jaga seperti ini ya gitu. Itu sih, itu pendapat pribadi saya. Tapi kalau memang pendapat saya itu salah ya silakan saja komen gitu kan, karena orang pasti kan beda-beda pola pikirnya. Karena kalau saya sih berpikirnya, ketika ada yang mengatur jalan gitu kan, lalu lintas, dan itu menjadi lancar, menurut saya itu adalah hal yang baik gitu kan. Ya tidak ada salahnya kita kasih sedikit imbalan sedikit aja gitu kan, untuk membantu si masnya tadi gitu. Nah, ini adalah saya sudah ambil ke kanan. Ini bukan lagi Jalan Raya Bosi ya, tapi ini sudah masuk ke area tepatnya ke arah Cibitung ya. Ini ke arah pemukiman, perumahan pula gitu kan. Kawasan Cibitung, dan ini juga kawasan cukup padat ya, kawasan yang bisa dikatakan karena di sini juga ada beberapa sekolah ya, sekolah negeri, sekolah swasta gitu ya. Jadi ya kondisinya memang cukup padat gitu ya. Nah seperti yang saya tampilkan ini ya. Jadi dari si kontur jalan sebetulnya lebih baik ketimbang yang tadi yang saya katakan di awal. Dan ini dari sisi kontur jalannya lebih cenderung aspal ketimbang beton ya, cenderung aspal dan cenderung mulus gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngebut pun juga bisa di sini, tapi ya hati-hati karena di sini juga area yang cukup padat ya. Selain juga aktivitas bisnis kiri dan kanannya, sekolahan juga banyak di sini ya. Jadi ya harus hati-hati ya untuk melintas di area ini. Jadi kalau misalnya kita mau ke area Pantura bisa lewat sini ya. Jadi ini bisa ke perumahan-perumahan yang sudah ada. Jadi kayak Medland Cibitung ya, Pesona Gading 1 Cibitung gitu kan. Terus ada juga Golden Cibitung ya, bisa lewat sini. Dan ini nanti kita akan melintasi flyover ya. Ada flyover yang dia melintasi jalan tol
jalan tol ini apa namanya Cibitung Cilincing gitu ya, melintasi Cibitung Cilincing. Bentar lagi ngerekam sebentar. Ya, oke, kita lanjut ya. Begitu apa namanya, ini kita jalan lagi. Oke, ini sebentar lagi kita akan lewat ya, kita akan lewat ke area flyover nih, ada flyover nanti, kita overpass lah mungkin istilahnya begitu. Kita akan melintasi dan kita tahu overpass ini melintasi di Jalan Raya Cibitung di KM 81 ya, Cibitung Cilincing, dan area ini area yang cukup gelap awalnya dan ya cukup mengerikan kalau malam ya, di jembatan ya, bukan di area ini, dan beberapa begal sempat terjadi, tapi sekarang kayaknya sudah enggak ya, karena sudah dipasang lampu dan penerangannya cukup banyak juga ya. Itu tepatnya di overpassnya. Saya menerima laporan sih bahwa di area overpass itu banyak terjadi gitu ya, dan ini kondisinya mulus ya jalannya, kita bisa agak mengebut di sini. Dan kalau saya katakan bahwa ini perlu ada perhatian dari jalan ini, menurut saya sebetulnya yang tadi saya katakan di depan gitu kan, itu kondisinya memang perlu perhatian. Tapi kalau ini sih udah mendingan lah ya. Dan ini ada rest area sisi kiri, sebetulnya rest area yang masih baru ya. Tapi setahu saya ini rest area ini tidak bisa melakukan pembayaran secara digital, setahu saya seperti itu. Jadi harus megang uang cash kalau ingin isi BBM di area tadi tuh sisi kiri ya. Oke, ini kita lanjut ya. Kita lanjut perjalanannya, dan kondisinya kecepatan ini di sekitar 30-40 km per jam. Jadi bisa lebih kencang gitu kan, tapi harus hati-hati juga di sini ya. Dan sebentar lagi kita akan naik overpass gitu ya. Kita akan naik overpass, dan mungkin bagi sobat infra tahu ya, ketika kita melintas di overpass ini atau di flyover ini, di tol Cibitung Cilincing gitu kan, tol yang menjadi perhatian juga ya. Sekali lagi anggota dewan ya, pemerintah daerah juga menaruh perhatian di jalan tol ini, karena lagi-lagi masih sepi ya, tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh BUJT atau Badan Usaha Jalan Tol ya, karena memang sepi. Mau gimana gitu kan ya, tapi ya harus ada solusi, karena nanti kalau merugi tiap tahun gimana gitu kan. Sementara mereka punya target bahwa dari LHR-nya itu harus segera dicapai, kurang lebih begitu ya. Nah ini di kondisi malam hari ya, ini udah ada lampu mendingan ya, tapi ketika dulu belum ada lampu ini cukup membahayakan juga, kurang lebih sih begitu ya. Dan ini turunannya cukup tajam, jadi cukup hati-hati juga ya ketika melakukan atau berkendara di jembatan ini gitu. Dan di area ini juga padat penduduk ya, padat penduduk dan pemukiman juga banyak di sini, perumahan itu utama. Dan ini kiri, ini sebetulnya kiri saya itu ketika sudah turun jembatan ini sudah masuk di perumahan Alam Pesona. Nah, Alam Pesona ini di dalamnya lagi itu belum lama juga ada pengerukan kali, namanya Kali Cangkring ya, belum lama dikeruk. Nah itu dia, saya juga kemarin beberapa bulan ke belakang saya memonitor ya, di sini ternyata banyak kali gitu ya. Bahkan di setiap perumahan tuh udah kali loh, ada kali alam, bukan kali buatan, kali alam gitu. Jadi ternyata ini di daerah Cibitung ini kali itu banyak banget ternyata. Itu dia maksud saya, seiring berjalan dengan pengerukan kali, normalisasi kali di area Tambun, Cibitung gitu kan. Nah untuk urusan jalan sih baiknya jangan luput dari perhatian, karena biar bagaimanapun namanya infrastruktur jalan itu penting, karena infrastruktur jalan itu adalah urat nadi kegiatan ekonomi masyarakat setempat, sudah dipastikan seperti itu. Makanya ketika kali sudah dinormalisasi, kali sudah dikeruk, tetapi kondisi jalannya masih begitu-begitu aja, malah bahkan cenderung hancur, aduh itu sebenarnya sangat disayangkan. Padahal infrastruktur lainnya juga sudah didukung ya, bahkan ada penambahan penerangan ya di era bupati sebelumnya gitu kan, melakukan penambahan aset gitu kan di sini untuk jalan yang saya lintasi ini ya. Oke, mungkin sementara video saya sudahi dulu ya, karena ini sudah mulai mendekati di area Wanajaya, tepatnya di area perumahan Pesona Gading 1, Golden Cibitung juga di area sini juga. Dan
Kita tahu ya, Wonajaya ini salah satu wilayah yang nantinya bakal dilintasi oleh MRT ya, timur ke barat, yang beberapa minggu ke belakang juga sempat dibahas lagi bahwa pembangunan akan tetap dilakukan dan dimulai dari Tomang hingga Medan Satria ya, Bekasi, dan kelanjut nanti ke Cikarang. Cikarang ini melintasi area ini salah satunya, selain Tambun Selatan ya, sana Sumberjaya, Wonajaya ini juga akan dilintasi. Dan apakah ini nanti akan menjadi depo segala macam? Nah, ini kita tunggu, karena setahu saya deponya itu nggak jauh dari sekitar Cikarang. Nah, sementara kalau Wonajaya ke Cikarang ini nggak terlalu jauh gitu kan. Jadi sudah dipastikan area sini terjadi pembebasan lahan gitu ya. Dan apakah nanti pembebasan lahannya itu untuk kebutuhan untuk perluasan dari depo MRT, apakah hanya untuk lintasan relnya, keretanya, yang pasti itu bagian dari itu. Ya, Wonajaya ya, terutama di Pesona Gading ini saya akan coba masuk ke kiri ya. Nah, kita akan masuk kiri, ini nanti bakalan menjadi area lintasan atau mungkin depo kali ya nanti untuk proyek MRT. Mudah-mudahan itu terwujud ya, karena semakin berkembang. Karena di sini selain MRT ya, yang sudah ada existing itu ada KRL yang sudah berjalan ya, dan dari sini kalau kita menggunakan sepeda motor hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit dari titik ini ya. Cuma memang nih kondisinya gelap ya, padahal ini perumahan loh gitu. Baik Sobat Infra, sementara sampai sini dulu video saya. Semoga video saya ini bermanfaat bagi Sobat Infra semua dimanapun berada, dan saya doakan Sobat Infra dalam keadaan sehat, panjang umur, dan rezeki melimpah. Amin 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 ya robbal alamin. Sampai ketemu dengan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam infrastruktur.